anak-anak semua, kembali lagi di video pembelajaran di channel YouTube ini. Anak-anak, bagaimana kabarnya kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan semangat untuk belajar lagi. Anak-anak, pada video pembelajaran ini kita akan belajar pembelajaran tematik kelas 3, tema 5, subtema 1, keadaan cuaca, pembelajaran yang kedua. Yuk kita belajar. Anak-anak, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, tujuan pembelajaran dalam video kali ini yang pertama, menerapkan sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Yang kedua, menentukan pokok-pokok informasi mengenai keadaan cuaca dengan benar. Yang ketiga, mempraktikkan gerak bertumpu dan keseimbangan dalam aktivitas senam lantai dengan benar. Anak-anak, di sini terdapat cerita mengenai Udin dan teman-temannya. Yuk kita baca bersama-sama. Hujan deras turun semalaman. Pagi hari terasa lebih dingin. Udin, Edo, dan Benny berangkat sekolah bersama. Edo memakai jaket ke sekolah. Jaket berguna untuk melindungi tubuh dari udara dingin. Kita memerlukan pakaian tambahan saat udara dingin. Pakaian tambahan jaket atau sweater membuat tubuh hangat. Makanan juga dapat membuat tubuh hangat. Begitu juga minuman. Banyak makanan dan minuman yang dapat menghangatkan tubuh. Edo dan kawan-kawan berdiskusi dengan serunya. Mereka akan mengadakan festival makanan daerah. Setiap siswa membawa makanan dari daerah asalnya. Kemudian, mereka memberikan penjelasan singkat tentang makanan tersebut. Nah, anak-anak, Indonesia terdiri dari banyak daerah dan juga suku daerah. Makanan-makanan khas tradisional tersebut juga berasal dari berbagai macam daerah di Indonesia. Contohnya, ada anak yang berasal dari Bali, dari Minangkabau, dari Jawa, dari Maluku, dan dari suku Baduy. Keragaman suku ini merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Walaupun kita beragam, tetapi kita tetaplah satu, bangsa Indonesia. Anak-anak, ayo kita berdiskusi. Cobalah untuk berdiskusi dengan temanmu atau tetangga kamu tentang asal daerahnya masing-masing. Asal daerah yang dimaksud adalah asal daerah dari orang tua dari masing-masing temanmu atau orang tua kita. Nah, anak-anak, ketika kalian berdiskusi dengan teman atau tetangga, jangan lupa untuk memakai masker dan menjaga kebersihan serta menjaga jarak, agar ketika kalian bertemu dengan orang lain, kalian juga bisa menjaga diri kalian dan diri orang lain agar terhindar dari virus corona. Lengkapilah tabel di bawah ini sesuai dengan asal daerah teman-temanmu. Yang dimaksud ini adalah asal-usul orang tua ya. Ini dia contoh tabelnya, terdapat nomor, kolom nomor, nama, daerah asal. Nah, nomor tersebut kalian tulis dari nomor 1 sampai nomor 7. Di sini ibu memberikan 2 contoh. Nama Udin, daerah asal Udin adalah daerah suku Sunda. Yang kedua adalah Edo. Edo berasal dari Maluku, sehingga daerah asalnya ditulis Maluku. Kemudian dari nomor 3 sampai nomor 7 kalian bisa berdiskusi dengan teman atau tetangga kalian. Kemudian tulislah nama dan daerah asal mereka. Selamat berdiskusi. Anak-anak, kita mungkin berbeda daerah dan suku bangsa. Akan tetapi, kita tetaplah satu bangsa Indonesia. Anak-anak, bagaimana cara kita untuk bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar kita? Keberagaman ini adalah perbedaan yang ada di lingkungan sekitar kita, seperti perbedaan agama,
perbedaan suku, perbedaan warna kulit, perbedaan jenis rambut, bahkan perbedaan-perbedaan dalam hal kesukaan atau hobi. Itu merupakan keragaman yang ada di lingkungan sekitar kita. Bagaimana cara kita untuk menerapkan sikap bersatu ya? Yuk kita belajar bersama. Sikap bersatu yang harus kita miliki yaitu yang pertama, saling menghargai dan menghormati keberagaman suku, agama, bahasa, warna kulit, kebiasaan, dan keberagaman lainnya. Di sini contohnya misalnya kita mau belajar tarian daerah dari suku Sunda atau kita belajar bahasa daerah dari bahasa Bali. Nah, itu merupakan salah satu wujud kita menghargai dan menghormati keberagaman suku, agama, bahasa, dan keberagaman lainnya. Yang kedua, saling tolong-menolong dan bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas. Yang ketiga, menghargai pendapat dan hasil karya orang lain. Yang keempat, tidak memaksakan keinginan pribadi kepada orang lain. Di sini kita akan belajar contoh penerapan sikap bersatu dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita mau menolong teman yang membutuhkan bantuan. Jika ada teman yang kesulitan dan teman tersebut meminta bantuan kita, hendaklah kita membantunya semampu kita. Yang kedua, kita dapat ikut kerja bakti membersihkan lingkungan. Yang ketiga, ketika ada teman yang sedang presentasi di depan kelas ataupun di depan kita, hendaklah kita memperhatikan ketika teman tampil di depan kelas. Itu wujud kita menghargai setiap karya teman-teman kita. Kemudian kita mau bermain dengan teman-teman tanpa membeda-bedakan, karena semua teman itu adalah sama, tidak perlu membeda-bedakan asal daerah atau warna kulit dan keberagaman yang lainnya. Kita dapat berteman dengan baik dengan semuanya. Selanjutnya, ketika berdiskusi, kita hendaknya mendengarkan dengan baik pendapat teman ketika rapat atau berdiskusi. Dan selanjutnya, ketika mengikuti musyawarah, kita hendaknya mengikuti musyawarah dengan tertib dan menghormati keputusan musyawarah. Nah, ini dia contoh-contoh penerapan sikap bersatu dalam keseharian kita. Anak-anak, apakah kalian bisa menerapkan sikap bersatu di lingkungan kalian? Nah, ini dia tugas kalian. Tulislah cerita singkat kegiatan kalian ketika menerapkan sikap bersatu dalam kehidupan sehari-hari. Ceritakanlah apa yang kalian lakukan, bagaimana cara kalian menerapkan sikap bersatu, dan bagaimana perasaanmu setelah melakukan kegiatan tersebut. Di sini, Ibu akan berikan contoh cerita singkat mengenai sikap bersatu di lingkungan. Ini dia contohnya. Judulnya adalah Kerja Bakti di Desa. Pada hari Minggu, di desaku mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan. Ayah, ibu, kakak, dan aku mengikuti kerja bakti. Kami semangat untuk mengikuti kerja bakti ini. Tidak lupa, kami memakai masker dan jaga jarak ketika kerja bakti. Ayah membersihkan got di depan rumah. Ibu menyapu jalan sekitar rumah. Kakakku mencabuti rumput di pinggir jalan dan aku membersihkan halaman rumah. Semua warga ikut membersihkan lingkungan desa dengan membagi tugas. Kami merasa senang karena bisa ikut kerja bakti. Pekerjaan menjadi cepat selesai dan lingkungan menjadi bersih. Bagaimana anak-anak? Mudah ya kalian dapat menceritakan pengalaman kalian dalam menerapkan sikap bersatu di lingkungan. Boleh juga kalian contohnya menerapkan sikap bersatu di lingkungan rumah.
yaitu dengan bersih-bersih rumah. Kalian menceritakan kegiatan kalian membantu orang tua kalian bersih-bersih rumah atau kegiatan yang lain yang dapat menunjukkan sikap bersatu seperti menolong teman atau bermain bersama. Kalian boleh bercerita sesuai dengan apa yang kalian pernah lakukan. Anak-anak, ketika melakukan kerja bakti, tentunya sangat diperhatikan cuaca yang akan terjadi pada hari itu. Kerja bakti akan berjalan dengan baik ketika cuaca tersebut mendukung, yaitu cuaca yang cerah. Karena dengan cuaca cerah kita dapat melakukan banyak aktivitas di luar rumah. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu cuaca? Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat. Cuaca terjadi pada jangka waktu tertentu. Keadaan cuaca dapat berubah-ubah. Misalnya, cuaca di pagi hari itu cerah, matahari terbit dengan sinarnya yang begitu terang. Kemudian pada siang hari awan sudah berkumpul dan cuaca berubah menjadi berawan. Lalu sore hari awan tersebut berubah menjadi awan hitam dan cuaca menjadi mendung. Kita dapat meramal keadaan cuaca. Caranya dengan mengamati unsur-unsur cuaca, misalnya suhu, kelembaban, dan tekanan udara. Kita juga dapat mengamati curah hujan, melihat keadaan awan, dan keadaan angin. Unsur cuaca tidak sama pada semua tempat. Cuaca terjadi pada suatu tempat yang tidak luas. Misalnya di rumah, kita hari ini hujan. Lalu kalian tanya pada teman kalian, di rumahmu hujan tidak sekarang? Oh tidak, hanya mendung tapi belum hujan. Nah, jadi cuaca terjadi pada suatu tempat yang tidak luas. Terjadinya pun pada waktu tertentu, misalnya pagi hari hujan atau sore hari hujan. Nah, anak-anak, cobalah kalian amati keadaan di sekitarmu. Bagaimana keadaan cuacanya? Kegiatan apa yang dapat kalian lakukan ketika keadaan cuaca seperti itu? Dampak apa yang kita rasakan dengan cuaca yang sedang terjadi ini? Bagaimana jika keadaan cuaca seperti itu berlangsung sangat lama? Yuk kita belajar dari Udin dan Benny. Udin, hari ini udara sangat panas ya. Matahari bersinar terang sekali. Iya, langit tampak cerah. Terlihat langit berwarna biru, tidak ada awan. Apa yang akan terjadi ya jika udara panas ini berlangsung dalam waktu yang sangat lama? Jika musim kemarau ini terjadi sangat lama, dapat menyebabkan kekeringan di beberapa daerah. Dapat juga memicu terjadinya kebakaran. Wah, ternyata cuaca juga dapat menyebabkan bencana alam ya. Kita harus menjaga lingkungan untuk mencegah bencana itu. Nah, anak-anak, cobalah kalian untuk menceritakan informasi-informasi yang kalian dapatkan dari percakapan antara Udin dan Benny ini. Ceritakanlah di depan orang tua kalian atau kakak kalian. Coba kalian bercerita dengan percaya diri mengenai informasi penting yang dapat kalian temukan dari percakapan antara Udin dan Benny. Cuaca hari ini masih terlihat cerah. Ayo kita melakukan aktivitas di luar ruangan. Beraktivitas saat cuaca cerah sangat menyenangkan. Berdirilah dengan tegak, ambil jarak dan rentangkan tangan. Yuk kita lakukan gerakan berdiri meniru burung bangau. Ayo kita melakukan pemanasan sebelum beraktivitas. Nah, setelah melakukan pemanasan, kita akan melakukan gerakan berdiri meniru burung bangau.
Sikap permulaan, berdirilah tegak, kemudian kedua tangan terentang. Selanjutnya, cobalah tekuklah kaki kiri dan pertahankan kaki tumpu. Pertahankan sikap ini selama 5-8 hitungan. Oke, kalian siap? Kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kalian bisa meletakkan kembali kaki kiri kalian dan berdiri menggunakan dua kaki. Selanjutnya, kalian dapat mengganti kaki yang sebelahnya untuk diangkat. Lalu pertahankan sikap ini selama 5-8 hitungan. Kalian siap? Kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sudah selesai. Nah, anak-anak, coba kalian lakukan hal ini beberapa kali. Oke? Nah, kalian juga dapat melakukan gerakan berdiri meniru burung bangau ini. Coba kalian perhatikan, manakah posisi kaki yang bertumpu yang lebih kuat, atau kalian lebih betah untuk melakukan posisi burung bangau ini. Jika kalian bersama dengan orang tua atau kakak atau teman-teman, kalian bisa melakukan challenge atau lomba meniru burung bangau ini. Coba lakukan gerakan ini dengan bertumpu di kaki kiri bersama-sama. Siapakah yang paling bisa bertahan paling lama melakukan posisi burung bangau ini? Atau kemudian diganti dengan bertumpu dengan kaki kanan. Siapakah yang dapat bertahan lebih lama melakukan posisi burung bangau ini? Ini pasti akan menyenangkan. Anak-anak, gerakan menirukan burung bangau ini melatih keseimbangan tubuh dan konsentrasi. Gerakan ini dapat dilakukan dengan baik jika bertumpuan pada kaki yang lebih kuat. Nah, kalian kira-kira setelah melakukan gerakan ini, kalian berpikir, kaki mana ya yang lebih kuat dalam bertumpu, kaki kiri atau kaki kanan? Anak-anak, bagaimana? Kegiatan pembelajaran hari ini seru kan? Nah, setelah belajar, kita akan ambil kesimpulan pembelajaran kita pada video ini. Yang pertama, sikap bersatu harus kita terapkan dimanapun kita berada. Contohnya kita melakukan kerja bakti atau memperhatikan teman kita yang sedang presentasi atau menampilkan bakat atau kemampuannya di depan kelas. Yang kedua, cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat. Cuaca terjadi pada jangka waktu tertentu, bisa berubah-ubah dalam waktu tertentu. Yang ketiga, gerakan menirukan burung bangau ini dapat melatih keseimbangan tubuh dan konsentrasi. Anak-anak, setelah belajar pada video pembelajaran ini, marilah kita berdoa untuk menutup kegiatan belajar kita. Doa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa. Terima kasih anak-anak. Anak-anak sudah belajar dengan baik. Jangan lupa untuk mampir kembali, datang kembali ke channel YouTube ini agar kalian dapat memperoleh informasi, memperoleh pengetahuan yang lebih banyak dan dapat memahami materi pembelajaran yang kalian pelajari. Anak-anak, jangan lupa dimanapun kalian berada, selalu menyebarkan kebaikan, melakukan hal-hal baik, dan coba kalian lakukanlah sikap bersatu di lingkungan kalian. Sampai jumpa, terima kasih.